Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 30 Mei 2021, Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabbi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Kata Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Trinitatis dengan tema khotbah, Allah mengutus putranya dan mengaruniakan Roh Kudus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 18 dituliskan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Dari nas ini jelas bahwa percaya adalah merupakan kata kunci untuk diselamatkan. Sekalipun Allah sudah mengutus putranya ke dunia ini, tetapi jika kita tidak percaya kepadanya, maka kita tidak akan diselamatkan. Pertanyaannya, bagaimanakah supaya orang bisa atau mau percaya kepada Kristus? Pertama-tama, dia harus mendengarkan firman Allah. Dan untuk bisa mendengarkan firman Allah, harus ada yang menyampaikannya. Dan yang menyampaikan firman haruslah orang yang diutus oleh Allah. Sebab orang yang diutus Allah, kepadanya dikaruniakan Roh Kudus, supaya dapat menyampaikannya. Dalam ayat 34 dituliskan, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Jika ada orang yang berkata-kata tentang firman tetapi kepadanya tidak dikaruniakan roh Allah, maka sesungguhnya ia tidak sedang diutus oleh Tuhan Allah, dan berita yang disampaikannya bukanlah sebuah kebenaran. Itulah sebabnya muncul istilah nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat. Mereka memberitakan firman, tetapi bukan dengan kuasa roh yang dikaruniakan kepadanya. Mereka menyampaikannya sesuai dengan pengertiannya sendiri. Dan firman yang disampaikan seseorang yang kepadanya tidak dikaruniakan roh Allah, sekalipun mungkin kedengarannya menarik dan mengharukan, tidak akan menibakan seseorang pada kebenaran. Dan tanpa kebenaran firman, seseorang tidak bisa mentaati Yesus.
yang adalah firman. Dan kenyataannya, banyak orang yang lebih terpikat dengan berita palsu dan menolak berita yang benar yang datang dari atas. Itulah sebabnya para nabi-nabi yang diutus Allah, yang atas mereka ada roh Tuhan, ditolak, dianiaya dan dibunuh. Bukan hanya mereka, tetapi Yesus Kristus juga begitu. Kesaksiannya juga tidak diterima. Yohanes berkata dalam nas khotbah kita ayat 32, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Lalu bagaimana keselamatan itu terjadi kalau firman Allah yang disaksikan tidak diterima orang-orang yang mendengarnya? Nah, disinilah peranan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya dikaruniakan kepada orang-orang yang diutus menyampaikan firman Allah, tetapi dikaruniakan juga kepada orang-orang yang mendengar firman Allah. Jika kepada seseorang dikaruniakan roh Allah ataupun Roh Kudus, maka ia akan menerima firman itu, percaya dan taat kepadanya. Jadi Roh Kudus dikaruniakan kepada pemberita dan pendengar firman Allah, supaya yang memberitakan firman memberitakannya dengan kuasa roh Allah, dan yang mendengarkan firman mendengarnya dengan kuasa roh Allah juga. Lalu bagaimana membedakan orang-orang yang diutus Tuhan dengan orang-orang yang tidak diutus Tuhan tetapi berberita? Orang-orang yang diutus Tuhan kesaksiannya datang dari atas, dari roh itu sendiri yang dituliskan pada kitab suci. Ketika utusan Tuhan memberi kesaksian, maka firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab suci semakin tampak dan jelas. Dan sebaliknya, siapa yang tidak diutus Tuhan, ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri dan menyimpang dari apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Biasanya orang yang tidak diutus ini menyampaikan berita untuk kepentingan dirinya, untuk membuat dirinya makin besar dan firman Allah makin kecil. Bahkan semakin hilang ditelan pemberitaannya yang palsu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbahagialah orang yang diutus Allah untuk memberitakan firman, sebab roh Allah dikaruniakan kepadanya dengan tidak terbatas. Sekalipun ia ditolak, tetapi di hadapan Allah ia sangat berharga. Dan tempat mulia sudah disiapkan baginya di tempat tinggi. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya dan taat kepada Yesus yang adalah firman. Sebab sesungguhnya mereka menerima karunia Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, mereka tidak akan pernah menjadi orang percaya dan orang yang taat kepada Yesus Putra Allah itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus karena melihat dan mengalami mukjizat? Apakah mereka tidak akan diselamatkan? Orang yang percaya kepada Yesus karena telah melihat mukjizat-mukjizat, mereka harus lahir baru terlebih dahulu, supaya mereka dapat masuk dalam kerajaan Allah. Lihat Yohanes 3 ayat 1-8. Di sana diceritakan tentang percakapan Yesus dengan seorang guru agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Nikodemus datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus karena ia telah melihat mukjizat-mukjizat Yesus. Tapi Yesus berkata kepadanya, engkau harus dilahirkan kembali, sebab apa yang lahir dari daging adalah daging, dan yang lahir dari roh adalah roh. Siapa yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Demikianlah keberadaan orang-orang yang percaya kepada Yesus karena melihat mukjizat. Mereka harus dilahirkan kembali. Orang yang percaya karena mendengar firman Tuhan, merekalah yang lahir dari roh. Sebab kata Yesus kepada Nikodemus, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Siapa yang percaya kepada Yesus karena mendengar firman dan dapat merasakan keberadaan firman itu dalam hidupnya, dialah orang-orang yang lahir dari roh. Dan mereka yang lahir dari roh, merekalah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, jangan terlalu mencari-cari atau mengagung-agungkan mukjizat,
seolah-olah itu adalah satu-satunya bukti bahwa seseorang itu beriman kepada Kristus. Tidak, mukjizat bukanlah jalan terbaik untuk mengenal Yesus dan bukan pula cara terbaik untuk dapat bertobat. Yesus pernah mengutuk kota di mana ia pernah membuat mukjizat, karena mereka tidak mau bertobat sekalipun sudah melihat mukjizat. Kota itu adalah kota Betsaida dan Korazim. Lihat Matius 11 ayat 21. Bahkan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa pembuat mukjizat belum tentu masuk dalam kerajaan Allah. Ada tertulis pada akhir zaman, banyak orang yang berseru-seru kepada-Aku, Tuhan, 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 bukankah kami sudah menyembuhkan dalam namamu dan mengusir setan-setan dalam namamu? Yesus berkata kepada mereka, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak pernah mengenalmu. Tapi bukan berarti tidak boleh mengharapkan mukjizat, sebab mukjizat akan terjadi kalau Tuhan merasa itu perlu terjadi. Dan jangan pula saudara membenci utusan-utusan Tuhan yang melakukan mukjizat, sebab tidak semua pula yang membuat mukjizat di dalam nama Tuhan yang ditolak pada akhir zaman. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbahagialah kita yang percaya dan taat kepada Yesus karena mendengar kesaksian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya Roh Kudus yang dikaruniakan Bapa kepada kita lah yang membuat semua itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, jangan ada yang menyombongkan diri, sebab apa yang kita peroleh, yakni keselamatan, itu adalah karunia. Dan jangan lagi pergi meninggalkan gereja saudara sambil berkata, di gereja saya tidak ada mukjizat. Lalu pergi mencari gereja-gereja yang katanya ada mukjizat. Jangan lakukan itu lagi. Tapi dengarlah firman Tuhan yang disampaikan utusan-utusan Tuhan. Jika para pemberita di gereja saudara tidak berbicara kebenaran firman Tuhan, bolehlah saudara berpikir dan mempertimbangkan untuk meninggalkannya dan mencari gereja di mana firman Tuhan disampaikan dengan benar. Sebab hanya firman Tuhan yang adalah putra tunggal Allah yang menjamin keselamatan manusia, bukan mukjizat. Teruslah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan roh-Nya kepada kita, sehingga kita boleh percaya dan taat kepada Putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan dunia ini. Amin.